Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan kondisi sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di Kitchen Sipolan, tempatnya berbagi ide jualan dan resep yang super ekonomis, unik dan pastinya terbaru. Ada satu lagi nih ide jualan frozen food yang sangat menarik untuk teman-teman coba. Dari bahan dasar yang sangat murah meriah sekali, sayur kangkung seharga 6 ribuan, kemudian kita olah menjadi makanan frozen food yang bisa punya nilai jual berlipat ganda. Belum banyak yang jual, siap-siap hasilnya bikin Anda kaget. Oke teman-teman semua, sekarang langsung saja kita ke proses pembuatannya. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan sayur kangkung 3 ikat. Kalau di tempat saya ini harganya sekitar 6 ribuan ya. Nah, buat teman-teman nih yang banyak penghasil sayur kangkung di daerahnya, mungkin harganya bisa lebih murah meriah ya. Wah, ini bisa berlipat ganda nih potensi keuntungannya. Jika tidak ada sayur kangkung atau tidak suka sayur kangkung, teman-teman bisa menggantinya dengan sayur yang lain, contohnya seperti sayur bayam dan lain-lain. Oke, ini setelah kita potong-potong akarnya, kemudian sayurnya dicuci bersih ya. Nah, setelah dicuci bersih, kemudian sayur kangkung ini saya rendam dengan air hangat yang mendidih. Nah, ini supaya teksturnya agak layu ya teman-teman ya. Nah, ini kita rendam sampai layu atau kurang lebih sekitar 3-5 menit. Setelah direndam hingga layu, kemudian airnya dibuang saja ya teman-teman. Berikut kita peras sisa-sisa air yang ada di dalam kandungan sayur ini ya, supaya nanti ketika kita menambahkan tepungnya tidak terlalu banyak, supaya tidak terlalu dominan rasa tepungnya. Tapi kalau teman-teman ingin hasil yang banyak, silakan tidak perlu memeras airnya ya. Cuman pemakaian tepungnya bisa lebih banyak, tapi hasilnya juga lebih banyak ya. Silakan disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Selanjutnya kita tambahkan bumbu perasa, garam setengah sendok makan, kaldu jamur 1,5 sendok makan, lada bubuk setengah sendok makan, kemudian 1 sendok makan bawang putih halus, setengah sendok makan kemiri halus, dan 2 batang bawang prei atau daun bawang yang sudah dicincang halus. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Biar rasanya lebih maknyus, saya menambahkan udang papai atau udang rebon sekitar 30 gram yang sudah dihaluskan dengan blender. Bagi teman-teman yang tidak suka udang, bisa menggantinya dengan ikan atau dengan daging ayam. Silakan disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Oke, bahan selanjutnya saya menambahkan 2 butir telur ayam. Sebelum dimasukkan kita kocok lepas dulu ya telur ayamnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Oke, bahan selanjutnya saya menambahkan tepung terigu sekitar 150 gram, dan biar nanti cemilannya ada agak kenyal-kenyalnya, saya menambahkan tepung tapioka sekitar 150 gram. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Nah, untuk penggunaan tepungnya ini silakan disesuaikan dengan selera ya. Kalau teman-teman ingin hasil yang lebih banyak, silakan penggunaan tepungnya dilebihkan saja. Nah, selanjutnya kita siapkan loyang untuk mengkukus. Nah, biar tidak mudah lengket atau biar mudah nanti kita melepasnya, saya mengalasnya dengan daun pisang atau mungkin teman-teman bisa mengoleskan margarin ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan kukus hingga matang atau kurang lebih waktunya sekitar 20-25 menit. Dan ini setelah matang ya teman-teman, jangan lupa kita tusuk dulu. Kalau tidak ada yang menempel lagi ditusukkannya, insya Allah itu tandanya sudah matang bagian dalamnya ya. Setelah hawa panasnya mulai berkurang,
Selanjutnya kita pindahkan atau kita keluarkan saja dari loyangnya. Berikut akan kita potong-potong. Untuk besaran potongnya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Kalau saya ini ukuran potongnya kurang lebih ini 2 cm kali 1 cm nih teman-teman. Ini kurang lebih saja ya teman-teman. Maaf saya tidak mengukurnya. Oke, selanjutnya kita siapkan tepung pembalur. Di sini saya menggunakan tepung terigu, kemudian kita larutkan dengan sedikit air ya. Nah, setelah tepung terigunya larut, kita celupkan nugget kangkung udangnya. Kemudian kita celupkan ke dalam tepung panir. Oh iya teman-teman, tadi saya beli tepung panirnya itu teksturnya agak kasar ya. Kemudian saya haluskan saja dengan mesin blender. Tapi kalau menurut teman-teman lebih bagus menggunakan tepung panir teksturnya agak kasar, ya silakan, tidak perlu di blender lagi ya. Silakan disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Oke teman-teman, setelah selesai kita balur dengan tepung panir, selanjutnya sudah bisa langsung kita kemas. Di sini saya menggunakan plastik merek Pepe Bening ukuran 15 x 27. Untuk isinya saya isi dengan 16 pieces atau 16 potong nugget kangkung udang. Jadi untuk ukuran kemasan dan isinya ini silakan teman-teman sesuaikan saja dengan harga berapa mau teman-teman jual ya. Oke, selanjutnya kita siler, kemudian saya tinggalkan sedikit bagian ujungnya karena nanti akan saya sedot ya, karena saya menggunakan mesin penyedot manual. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan sedot udara bagian dalamnya menggunakan mesin pompa air galon elektrik ini ya. Nah untuk tutorialnya sudah pernah saya buatkan, teman-teman tinggal lihat saja videonya di sini atau linknya nanti Bang Polan taruh di deskripsi ya. Ini mesin penyedot yang murah meriah sekali, harganya sekitar 30 ribuan ya teman-teman ya. Murah meriah, cocok sekali bagi teman-teman yang pemula yang memiliki dana terbatas. Tapi kalau teman-teman sudah profesional, mungkin usahanya sudah mulai berkembang, produksinya lebih banyak, tentu tidak bisa lagi menggunakan mesin penyedot seperti ini ya, karena akan memakan waktu lebih banyak. Kemudian kita siler lagi sisa tempat masuknya selang sedotan tadi ya. Nah ini teman-teman hasilnya. Kenapa disedot? Nah, supaya lebih rapi saja nih tampilan kemasnya, ya tidak bergeser-geser. Kalau ini kan yang belum disedot kan bergeser-geser dia teman-teman, dan akhirnya tidak rapi kemasannya. Tapi kalau kita sedot, nah itu dia tidak perlu lagi bergeser kiri kanan ya, dan akan terlihat lebih rapi. Itu menurut Bang Polan. Tapi jangan terlalu lama atau terlalu banyak menyedotnya ya teman-teman, nanti hasilnya gepeng. Nah ini sangat lembut dan kenyal sekali ya nugget kangkung ini. Jadi cukup sekedarnya saja, kira-kira sudah rapi seperti ini ya, sudah cukup ya. Jadi kenapa divakum? Tujuan utamanya supaya tampilan kemasannya ini bisa lebih rapi, tidak bergeser kiri dan kanan ya. Oke, biar lebih menarik lagi nih jualan kita akan pasang stiker ya teman-teman ya. Nah, cara membuat stikernya itu sangat gampang dan mudah sekali. Teman-teman tinggal buka aja aplikasi Canva di Play Store. Nah, jika belum diinstal silakan teman-teman install. Setelah diinstal dibuka saja aplikasi Canva-nya, kemudian teman-teman pilih fitur pembuatan logo. Nah, ini banyak pilihan, silakan dipilih saja sesuai seleranya masing-masing, tinggal di scroll saja ke bawah. Ini banyak sekali pilihannya. Nah, kira-kira mana menurut teman-teman yang bagus? Nah, menurut Bang Polan ini bagus ini. Nah, ini tinggal kita edit saja kata-katanya, gampang dan mudah sekali. Cocok sekali buat teman-teman yang pemula. Tapi kalau teman-teman ingin hasil yang lebih bagus, silakan diedit menggunakan Photoshop, atau mungkin bisa datang ke toko percetakan minta dieditkan stiker ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang ingin murah meriah ya silakan editnya seperti ini saja. Ini tinggal diganti saja tulisannya. Nah, itu sudah jadi ya. Ini Bang Polan namakan kaget kangkung nugget.
Nah, makanya disingkat saja dengan kaget. Jadi rasanya yang enak bikin orang kaget juga ya teman-teman ya. Dan di bawahnya tulisannya frozen food. Nah, teman-teman bisa ganti sajalah sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Nah, setelah selesai ya tinggal di save saja ke galeri. Setelah muncul di galeri, nah teman-teman sudah bisa mencetak stiker ini ya. Silakan teman-teman cetak di toko digital printing atau toko-toko percetakan yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk harga cetakan stiker ini tergantung ya, bervariasi tergantung jenis kertas apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan kertas anti air atau anti basah ya, karena ini kan cemilan frozen food akan kita simpan di dalam freezer ya, tentu akan banyak kena air. Nah, maka saya menggunakan kertas anti air. Harga cetaknya 25.000 satu lembar kertas tadi, dan itu dapatnya 15 stiker dengan ukuran 8 cm. Nah, untuk ukurannya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan besaran kemasannya ya. Oke teman-teman, ini sudah bisa langsung kita jual atau sudah bisa disimpan dalam freezer untuk kita jadikan frozen food. Untuk satu resep ini itu dapatnya sebetulnya 6 bungkus ya. Cuman ini Bang Polan sisain 1 bungkus untuk kita goreng sebagai contohnya ya teman-teman. Oke, untuk menggorengnya sama seperti menggoreng nugget pada umumnya ya. Nah, jadi tidak perlu terlalu lama karena tadi sudah kita kukus hingga matang. Jadi cukup kita goreng sebentar. Kalau teman-teman ingin crispy lagi silakan agak dilamain saja menggorengnya. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah digoreng, dari aromanya harum sekali nih. Aroma udangnya benar-benar menggugah selera, benar-benar maknyus teman-teman ya. Wah, memang enak sekali teman-teman, benar-benar bikin kaget rasanya ya. Apalagi baru digoreng itu crispy-nya benar-benar terasa di bagian luarnya dan lembut kenyal di dalamnya ya. Ini sangat cocok sekali nih untuk dijadikan cemilan atau dijadikan teman makan nasi. Sangat cocok sekali buat sahabat-sahabat di rumah, terutama ibu-ibu rumah tangga yang anaknya pada susah makan sayur. Nah, ini bisa jadi solusi ya cemilan yang satu ini. Tinggal dibikin saja sayurnya menjadi cemilan seperti ini, insya Allah anak Anda bakal doyan. Apalagi dicocol dengan saus sambal. Wah, ini luar biasa enaknya, benar-benar bikin kaget dari rasanya ya. Oke teman-teman, setelah dikemas seperti ini supaya bertahan lebih lama, silakan disimpan di dalam freezer untuk dijadikan frozen food. Insya Allah bisa bertahan hingga 1 bulan lebih. Dan ini ya yang sudah dibekukan, nah yang sudah jadi frozen food ya. Nah, ini insya Allah nih stikernya tidak hancur ya teman-teman ya. Untuk harga jualnya silahkan disesuaikan saja, itu teman-teman bisa menjual dari harga 10 sampai 15.000 ya. Silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Untuk perhitungan total modal keseluruhannya hingga sampai stikernya itu kurang lebih sekitar 25.000 ya teman-teman. Ini sesuai dengan harga bahan-bahan di daerah saya. Oke teman-teman, sedikit sharing ilmu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.